Kalau saya satu-satu baca, mungkin 20 kali saya boleh petik. Jadi saudara, saya mendorong kita, tidak salah baca Alkitab Persimonium, tidak salah baca berita baik, tetapi saya sudah 35 tahun menggunakan Alkitab bahasa Melayu. Sebab saya gembala, saya jaga iman orang percaya yang menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tetap yang terbaik. Sebelum ada yang lebih baik, jangan kamu buang dulu lah kan. Saudara paham maksud saya? Boleh pakai rujukan, Persimonium, berita baik boleh baca. Tapi kebanyakan kita tidak tahu bahasa aslinya. Jadi itulah perlu ahli kitab, perlu orang yang ada pengetahuan. Tapi yang boleh diharap, jangan-jangan ada orang yang besar dia punya ijazah, tetapi mungkin injak kaki di negeri Sabah pun belum. Dari jauh-jauh dia beritahu di bahasa Sabah ini. Saudara, sebab kadang-kadang memang kalau saya tidak bersaksi, kadang-kadang orang tidak tahu. Saudara, mungkin ini sebagai kesaksian, sebab minggu yang lalu mungkin ada seorang pemudik memberitahu yang mencintai gereja, mencintai negeri. Saudara, waktu saya di Singapura, ini pun rencana Tuhan yang begitu indah. Sebab anak kami sudah masuk tingkatan 4, tingkatan 5. Dan saya tahu, waktu itu saya pastor di SIBDK. Sebab dalam khemah saya ini hanya kesaksian pribadi. Saya ada 4 degree dari luar negeri. Saya ada 4 kelayakan dari 3 buah university di New Zealand. Jadi dalam hati saya, macam saya mau anak saya sekurang-kurangnya dapat 1 lah dari luar negeri lah. Kalau kamu sebagai ayah, kamu tahu lah kan. Jangan sendiri makan sampai habis tapi anak tidak peduli kan. Bapak ada 4. Jadi dalam hati saya mau anak saya, kalau boleh, kalau betul tidak ada kawangan tidak apa. Di Malaysia pun bagus juga itu. Tapi kalau boleh, saya mau dia pergi di New Zealand juga lah. Dia dapat 1 degree lah. Okay. Jadi itu saya punya doa kepada Tuhan. Dan sepanjang 6 tahun saya berkhidmat di Singapura, separuh allowance saya bagi untuk membiayai persekolahan dia. Wah, bukan main mahal. Haleluya. Sana. Saudara, dan waktu saya di Singapura, saudara, saya pun tidak tahu. Tahun yang keempat, saya sama istri diberi hak penetap. Hak penetap itu permanent resident. Saya tidak tahu saudara tahu atau tidak. Dan majikan saya di Singapura, pengetua itu pun terkejut. Dia bilang, waktu itu dia sudah 13 tahun pengetua. Sekarang dia sudah letak jabatan besar, sudah 21 tahun pengetua baru dia besar. Tapi waktu saya dapat PR itu dia sudah 13 tahun. Dia bilang, ramai juga itu pensyarat dari luar Singapura. Kamu orang pertama dapat hak penetap. Dalam 13 tahun, hampir separuh itu barisan fakulti pengajar di Trinity di Singapura adalah orang bukan Singapura. Dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Indonesia, semua memohon, tiada orang sekutat. Saya orang pertama dapat hak penetap. Saya tidak ada sokongan apa-apa. Saya tidak tahu kenapa kerajaan Singapura begitu murah hati meluluskan itu untuk saya. Jadi apabila saya mengambil keputusan untuk kembali di negeri Sabah, saudara pikir senangkah itu? Senangkah? Setelah saya dapat PR di Singapura, sekarang tiada sudah, sebab 5 tahun mesti renew. Jadi tiada sudah, lama sudah saya tiada penetap di Singapura, hanya 5 tahun. Saya bekerja 2 tahun. Dan KWSP mereka di situ 2 tahun. Saya simpan uang lah, saya PR kan di Singapura 2 tahun saya kerja sana. Bila saya sudah dapat uang saya balik, sebab saya sudah ambil semua, sudah itu KWSP, itu EPF saya lah di Singapura. Itu melebihi 14 tahun saya pastor di Malaysia. So uang mereka besar kan? Uang mereka besar. Kemarin saya cek 3.38. Jadi saudara kalau mau cepat kawin belum ada berian, bolehlah cari kerja di Singapura. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya cuma mau bersaksi bahwa
Kadang-kadang mentaati rencana Tuhan itu menuntut pengorbanan. Saya lepaskan hak penetap saya untuk kembali melayani di Sabah 8,5 tahun yang lalu. Saudara, saya kembali kepada teks yang saya mau fungsikan dengan saudara. Dalam ayat Yesaya mengatakan banyak orang disuruh baca kitab, tetapi saya tidak dapat baca karena temeterai. Saudara, kalau kita rendah hati, kita akan mau menelaah, mau membaca firman Tuhan sungguh-sungguh. Ada 2-3 ayat lagi dalam 1-2 Timotius. Nah, sekarang dalam perjanjian baru. Saya pun sangat kagum dengan gereja inilah. Saya berdoa supaya kamu tidak lama lagi jadi mandiri. Sebab kalau genap 7 tahun sampai masa sudah jadi mandiri. Itu sejak komen dari saya lah. Yang saya sangat kagum yang hari itu senior pastor ada. Dia baca nih 6 orang berdiri di depan, 5 wanita, 1 laki-laki. Wah, luar biasa di sini ya. Itu dikenes lah. Jadi kan luar biasa. Jadi lebih kurang sama juga dengan yang di Mahkamah Persekutuan yang baru-baru bicara mantan Perdana Menteri itu. Di antara 5 hakim itu 3 itu wanita. Ketua hakim negara kita adalah wanita. Memang zaman sekarang nampaknya wanita yang lebih menyerah. Tapi jangan lelaki sembunyikan diri, tampil. Bapak-bapak, walaupun mungkin kamu tidak hadir, saya harap kamu boleh menonton khotbah ini dalam YouTube. Datanglah di gereja, melayanilah, tampil. Saudara, dalam 2 Timotius 3, ini soal perlengkapan untuk melayani. Paulus mengatakan seperti ini, ayat 16, 2 Timotius 3, ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan 2 ayat ini, saudara. Pertama, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Sudah 2000 tahun gereja Tuhan percaya bahwa ayat pertama kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai ayat terakhir bab 22 kitab Wahyu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Tapi kenapa jemaat Tuhan tidak membaca separuh daripada kitab? Di sini tidak katakan separuh. Di sini mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Saya boleh katakan kebanyakan ajaran sesat datang adalah karena kadang-kadang ini orang yang ada doktor dan perambat Tuhan dan sebagainya. Sebab mereka hanya menafsir sebahagian saja Alkitab. Dalam kitab Mazmur mengatakan the sum of your word is truth. Keseluruhan firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Your word is truth, ini perkataan Tuhan Yesus. Maksudnya Alkitab ini perlu dimengerti seutuhnya, keseluruhan. Kalau saudara tidak tahu sebahagian Alkitab, jangan berani-berani jadi guru atau pastor. Sebab mungkin nanti menyampaikan ajaran-ajaran sesat. Yesus mengatakan, memberi teguran, kamu sesat sebab kamu tidak mengenal kitab suci dan kuasa Allah. Saudara, kalau bicara banyak orang, banyak pengetahuan, tapi ada yang menolak pekerjaan Roh Kudus. Yesus ada kalimat dia 2 kan. Kamu sesat kenapa? Tidak mengenal kitab suci 1 dan tidak mengenal kuasa Allah. Banyak orang secara intelek semata-mata ribu-ribu buku mereka sudah baca, tetapi belum pasti ada karya Roh Kudus atau Roh Kudus sedang berkarya dalam hidup mereka. Saudara, saya percaya Roh Kudus. Minggu ketiga sejak saya lahir kembali, saya dibaptis dalam Roh Kudus. Petang itu 9 hari bulan 5 tahun 82. Jam 3 saya dibaptis dengan Roh Kudus.
jam 6, jam 7, saya kembali ke kamar saya. Ini di Christchurch di New Zealand. Saya mulai bahasa roh. Saya dibaptis dalam Roh Kudus penuh. Dan saya tahu tidak guna saya jadi hamba Tuhan kalau saya tidak hidup seturut dipimpin, dikuasai, dan diurapi oleh Roh Kudus. Setiap tahun, 6 tahun saya mengajar di Singapura, mungkin ceramah atau kuliah saya yang pertama, saya beritahu kepada pelajar saya. Dan di Singapura memang orang bijak pandai, 95% pelajar itu sudah ada first degree. Maksudnya mereka ada ijazah di, saudara tahu National University of Singapore, nomor 20, terbaik dunia, mereka top. Dan mereka di teologi ada panggilan. Jadi saya beritahu mereka, kamu jadi pastor bagus, kamu pandai khotbah atau tidak? Bagaimana kamu uji sama ada kamu ada karunia khotbah atau tidak? Kalau orang mengantuk sudah mau tidur 10 menit, kamu punya kerja yang pastor sih. Saya terus terang. Kalau tidak ada urapan Roh Kudus, tidak cakap mengajar sehingga orang hanya mengantuk dan mau tidur, pilih kerja yang lain. Kamu bukan pastor, kamu bukan pengkhotbah. Wah, mereka tercengang. Ada lawyer, ada doktor, macam-macam, ketua syarikat, banker. Mereka rasa panggilan itu masuk teologi di Singapura. Luar biasa. Saudara, marilah kita datang kepada Tuhan. Dan ayat 17 mengatakan, dengan demikian, kan, tiap-tiap manusia, bukan wanita saja tahu yang melayani, tiap manusia, lelaki atau wanita, kepunyaan diperlengkapi. Maksudnya untuk diperlengkapi, melayani adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Oh, jangan kita katakan, oh cukuplah nih, ini bab 3 sajalah, Yohanes malam minggu, nah itu saja kita hafal. Bab 3 ayat 16, saya tidak karunia menghafal. Saudara, saya percaya dorongan firman Tuhan hari ini adalah untuk kita membaca seluruh Alkitab. Dan kadang-kadang ada sedikit cost. Itulah saya berusaha, ini buku bahasa Melayu yang kedua. Saya tahu